Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta channel Koa yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang berzikir, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan pemahaman tentang manfaat-manfaatnya. Kawan-kawan, Jalaluddin Rumi pernah bercerita tentang seorang penduduk Konya yang punya kebiasaan aneh. Ia suka menanam duri di tepi jalan. Ia menanam duri itu setiap hari sehingga tanaman berduri itu tumbuh besar. Mula-mula, orang tidak merasa terganggu dengan duri itu. Mereka mulai protes ketika duri itu mulai bercabang dan menyempitkan jalan orang untuk melewatinya. Hampir setiap orang pernah tertusuk durinya. Yang menarik, bukan orang lain saja yang terkena tusukan itu. Si penanamnya pun berulang-ulang tertusuk duri dari tanaman yang ia pelihara. Petugas kota Konya lalu datang dan meminta agar orang itu menyingkirkan tanaman duri itu dari jalan. Orang itu enggan untuk menebangnya. Tapi akhirnya, setelah perdebatan panjang, orang itu berjanji untuk menyingkirkannya keesokan harinya. Ternyata pada hari berikutnya ia menangguhkan pekerjaannya itu. Demikian pula hari berikutnya. Hal itu terus-menerus terjadi, sehingga akhirnya orang itu sudah amat tua, dan tanaman berduri itu kini telah menjadi pohon yang amat kokoh. Orang itu tak sanggup lagi untuk mencabut pohon berduri yang ia tanam. Dalam bahasa sederhana, Rumi menasihati kita. Kalian, hai hamba-hamba yang malang, adalah penanam-penanam duri. Tanaman berduri itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kalian, perilaku yang tercela yang selalu kalian pelihara dan sirami. Karena perilaku buruk itu, sudah banyak orang yang menjadi korban. Dan korban yang paling menderita adalah kalian sendiri. Karena itu, jangan tangguhkan untuk memotong duri-duri itu. Ambillah sekarang kapak dan tebang duri-duri itu supaya orang bisa melanjutkan perjalanannya tanpa terganggu olehmu. Ingatlah, rumpun berduri itu adalah setiap kebiasaan burukmu. Berulang kali tusukan durinya menyobekkan kakimu. Berulang kali kau terluka oleh akhlakmu yang keji. Kamu tidak punya perasaan, tebal dan keras. Jika terhadap luka yang kamu torehkan pada orang yang semuanya berasal dari watakmu yang garang, kamu tak peduli. Paling tidak, pedulikan lukamu sendiri. Kamu menjadi bencana bagi semua orang dan diri sendiri. Saat ini ambillah kapak dan tebaslah seperti layaknya lelaki. Runtuhkan gerbang benteng Khaybar seperti Ali. Rumi dalam bukunya Masnawi. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan tasawuf dimulai dari pembersihan diri dengan pemangkasan duri-duri yang kita tanam melalui perilaku kita yang tercela. Jika tidak segera dibersihkan, duri itu suatu saat akan menjadi terlalu besar untuk kita pangkas dengan memakai senjata apapun. Praktek pembersihan diri ini di dalam tasawuf disebut praktek tahliyah, yang artinya mengosongkan, membersihkan, atau menyucikan diri. Seperti halnya jika kita ingin mengisi sebuah botol dengan air mineral yang bermanfaat. Pertama-tama kita harus mengosongkan isi botol itu terlebih dulu. Sia-sia saja jika kita memasukkan air bersih ke dalam botol, jika botol itu sendiri masih kotor.
proses pembersihan diri itu yang disebut tahliyah. Kita melakukan hal itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah lapar, upaya untuk membersihkan diri dari ketundukan pada hawa nafsu. Upaya untuk membersihkan diri dari ketundukan pada hawa nafsu, lapar atau puasa, sebagaimana yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Cara yang kedua untuk proses pembersihan diri adalah diam, yaitu upaya untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang tumbuh karena kejahatan lidah, dan saum. Setelah menempuh praktek pembersihan diri itu, para penempuh jalan tasawuf atau salik kemudian mengamalkan praktek tahliyah. Yang termasuk pada golongan ini adalah praktek zikir dan hikmah atau pengabdian pada sesama. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, pada suatu hari Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang. Katanya setan dapat tersingkir oleh zikir kita. Tapi mengapa saya selalu berzikir, namun setan tidak pernah terusir? Imam Al-Ghazali tersenyum dan menjawab, setan itu seperti anjing. Kalau kita hardik, anjing itu akan lari menyingkir. Tapi jika di sekitar kita masih terdapat makanan anjing, anjing itu tetap akan datang kembali. Bahkan mungkin anjing itu bersiap-siap mengincar diri kita. Dan ketika kita lengah, ia menghampiri kita. Begitu pula halnya dengan zikir. Zikir tidak akan bermanfaat jika di dalam hati kita masih kita sediakan makanan-makanan setan. Ketika sedang memburu makanan, setan tidak akan takut untuk digebrak dengan zikir manapun. Pada kenyataannya, bukan setan yang menggoda kita, melainkan kitalah yang menggoda setan dengan berbagai penyakit hati yang kita derita. Zikir harus kita mulai setelah kita membersihkan diri dari berbagai penyakit hati dan menutup pintu-pintu masuk setan ke dalam diri kita. Di dalam Islam, seluruh amal ada batas-batasnya. Misalnya amalan puasa, kita hanya diwajibkan untuk menjalankannya pada bulan Ramadan saja. Demikian pula amalan haji. Haji kita dibatasi waktu untuk melakukannya. Menurut Imam Al-Ghazali, hanya ada satu amalan yang tidak dibatasi, yaitu zikir. Al-Quran menyatakan, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dalam amalan-amalan lain selain zikir yang diutamakan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Yang penting adalah baik tidaknya amal, bukan banyak tidaknya amal itu. Kata sifat untuk amal adalah amalan soliha, bukan amalan katsiro. Tapi khusus untuk zikir, Al-Quran memakai kata sifat zikron kasiro, bukan zikron soliha. Artinya, betapapun jelek kualitas zikir kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Karena zikir harus kita lakukan sebanyak-banyaknya, maka tidak ada batasan waktu untuk berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang selalu berzikir dalam setiap keadaan. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, setelah selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi,
dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bahkan ketika kita mencari anugerah Allah, bekerja mencari nafkah, kita tak boleh meninggalkan zikir. Al-Quran menyebutkan orang yang tidak berzikir sebagai orang yang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Tuhan berfirman, dan tidaklah mereka orang munafik berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Jadi salah satu ciri orang munafik adalah zikirnya sedikit. Nah kawan-kawan semua, tidak apa-apa jika kita berzikir dengan pengucapan yang salah, karena yang dinilai bukan baik tidaknya zikir kita, tetapi banyak atau tidaknya zikir itu. Cak Nun MH Ainun Najib pernah bercerita, suatu saat sebuah rombongan kiai beserta para santri dan pembantunya pergi naik haji dengan menggunakan kapal laut. Seluruh isi pesantren itu ikut berangkat haji, termasuk seorang perempuan tukang masak. Suatu hari, kiai berjalan di sekitar kapal itu untuk melihat-lihat. Ia lalu menjumpai tukang masaknya sedang mengulek sambil berzikir. Kiai itu berkata bahwa zikir itu diucapkan oleh perempuan tukang masak secara salah. Pengucapannya keliru. Mbok si tukang masak itu menjawab, "Wah, aku lupa. Catatan zikir itu tertinggal di rumah." Tiba-tiba, perempuan itu meninggalkan kapal laut yang tengah berlayar dan meloncat ke atas air. Tukang masak itu bisa berjalan di atas air. Melihat kejadian dahsyat itu, sang kiai pun pingsan. Kiai dalam cerita itu hanya memperhatikan ucapan zikir secara lahiriah. Sedangkan tukang masak itu berzikir dengan penuh keikhlasan, sehingga zikir itu berdampak pada dirinya, meskipun ia mengucapkannya dengan salah. Kita tidak usah ragu untuk mengamalkan zikir, meskipun makhraj kita banyak yang keliru. Untungnya, zikir yang paling utama, yaitu kalimat agung Allah, adalah zikir yang paling mudah untuk dilafadzkan oleh siapa saja. Bahkan oleh orang Jepang sekalipun yang kesulitan dalam mengucapkan huruf lam, sehingga kecil kemungkinan untuk mengucapkannya secara salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang memerintahkan kepada Nabi makhluk yang paling dikasihinya untuk memelihara zikirnya. Dalam surat Muzammil ayat 7 dan sampai 8, Allah berfirman, sesungguhnya kamu pada siang itu bertasbih yang panjang, dan berzikirlah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada Dia dengan penyerahan diri yang sepenuhnya. Allah juga berfirman khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikirlah kamu menyebut asma Tuhanmu pada waktu pagi dan sore, dan pada waktu malam hendaklah kamu bersujud kepadanya, dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Nilai panjangnya suatu malam tidak diukur oleh jam, tapi oleh lamanya kita berzikir. Dalam ayat lain Tuhan berfirman, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Quran Surat Kaf ayat 39 dan 40. Nah kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga sekaligus perintah zikir kepada umat manusia yang harus mencontoh nabinya yang mulia. Kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran itu perintah untuk berzikir pada waktu pagi dan sore. Zikir juga diperintahkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih diutamakan pada waktu pagi dan sore. Perintah zikir juga terdalam
juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Aku akan menyertai hambaku ketika dia berzikir kepadaku dan ketika bibirnya menyebut namaku. Pada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Barang siapa yang ingin selalu berjalan-jalan di taman surga, hendaklah dia memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan lain Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amal yang paling utama adalah engkau mati dan bibirmu masih basah menyebut Allah Ta'ala. Hadis yang lain menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masukilah waktu pagi dan sore dengan lidahmu yang basah dengan zikir kepada Allah. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku berzikir kepadaku sendirian, aku pun akan menyebut namanya sendirian. Apabila hambaku menyebut namaku dalam suatu perkumpulan, aku pun akan menyebut namanya dalam kumpulan yang lebih utama dari kumpulan dia. Dan apabila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu siku. Apabila dia mendekatkan kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekatkan diri kepadanya sambil berlari. Hadis ini menyatakan bolehnya zikir berjamaah dan keutamaan majelis-majelis zikir. Hadis ini sekaligus menyanggah pendapat Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa zikir berjamaah itu bid'ah. Ibnu Taimiyah yang terkenal karena kebenciannya pada tasawuf dan tuduhannya bahwa para sufi itu kafir berkata, sesungguhnya majelis zikir itu bid'ah karena tidak ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ada pada zaman Rasulullah itu adalah majelis untuk mengajarkan Al-Quran dan fikih. Adapun majelis zikir adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada pengikut tasawuf abad kedua Hijriah. Setelah itu, pada majelis zikir itu masuklah tarian, nyanyian, dan memukul-mukul gendrang yang mengacaukan zikir. Pada beberapa kelompok tarikat, zikir dibaca sambil menabuh gendang ataupun alat musik yang lain. Sampai sekarang, tarekat Maulawi misalnya, yang bersumber kepada Jalaluddin Rumi, membaca zikir sambil menari. Mengenai Jalaluddin Rumi ini, terdapat suatu riwayat yang menarik. Pada suatu saat, Rumi mengasingkan diri atau berkholwat untuk menulis bukunya yang terkenal Masnawi Maknawi. Setelah kholwat, ia keluar dan menjumpai sekumpulan orang yang berdiskusi secara filosofis tentang sumber kehidupan manusia. Mereka berkesimpulan bahwa darahlah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Rumi lalu meminta pisau dan mengerat pembuluh nadinya sendiri. Darah keluar dari tubuh Rumi sampai ia pucat pasi. Setelah itu Rumi menari-nari dengan menyebut asma Allah selama berjam-jam dan ia tidak mati. Kemudian Rumi berkata, yang menghidupkan kita sebenarnya bukan darah atau makanan, tetapi zikrullah. Rumi mengajarkan zikir sambil menari banyak dikritik para ulama. Sebetulnya, sebelum menjadi sufi, Rumi adalah seorang ahli fikih. Ketika ulama datang menggugat tarian zikirnya, Rumi berkata kepada ulama itu, bukankah kamu seorang ahli fikih? Kamu pasti tahu kaidah fikih yang berbunyi, dalam keadaan darurat yang terlarang pun diperbolehkan. Misalnya ketika kita kelaparan, daging babi pun menjadi halal untuk kita makan. Ulama ahli fikih itu pun menjawab, ya memang begitu. Lalu Rumi berkata, saya ingin tarian-tarian itu bisa menyelamatkan ruh yang sudah mati. Jika untuk tubuh yang mati saja barang yang haram diperbolehkan, apalagi untuk ruh manusia yang lebih berharga daripada tubuhnya. Itu pun jika menari dianggap haram.
Sekiranya haram sekalipun, jika menari dapat menyelamatkan ruh kita, maka menari menjadi halal. Bukankah seluruh ajaran agama harus ada contohnya dari Rasulullah? Bisa saja Nabi hanya mengatakan itu, tapi ia tidak melakukannya. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berziarah ke makamnya. Nabi bersabda, "Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal dunia, sama dengan berkunjung kepadaku ketika ia masih hidup." Nabi tidak mencontohkan untuk berziarah ke makamnya sendiri. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi bukan yang beliau contohkan saja. Yang dicontohkan oleh Nabi disebut sunnah fi'liyah. Ada juga yang disebut dengan sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang diucapkan oleh Nabi, dan sunnah takririyah, sunnah dari diamnya Nabi. Berikut ini adalah hadis tentang keutamaan majelis zikir. Rasulullah bersabda, "Jika suatu kaum duduk dalam suatu majelis dan bersama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan mengiringi mereka dan mencurahkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika satu kaum berkumpul berzikir kepada Allah dan mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah, para malaikat akan berseru dari langit, 'Berdirilah kalian dengan ampunan Allah kepada kalian, dan seluruh keburukan kalian telah Allah ganti dengan kebaikan.'" Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, "Jika satu kaum duduk dalam satu majelis, tetapi selama mereka kumpul itu mereka tidak menyebut asma Allah atau sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu akan menjadi penyesalan yang dalam pada hari kiamat nanti." Zikir bisa diklasifikasikan berdasarkan apa yang kita baca. Menurut Abu Attas al-Sukandari, zikir dapat dikelompokkan menjadi zikir yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Agung. Tapi ada juga zikir yang berisi doa kepada Allah. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Zikir pun bisa berisi percakapan kita dengan Allah. Dalam zikir itu hanya terdapat ungkapan perasaan kita kepada Allah. Zikir seperti itu disebut munajah. Orang yang sudah mencapai makom tertentu selalu berzikir dengan munajah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas makna zikir, sehingga pada akhirnya kita bisa melaksanakan zikir dengan sepenuh hati dan dengan sebanyak-banyaknya zikir. Zikir yaitu mengingat Allah bisa kita lakukan di setiap saat dalam kehidupan kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.